Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Agustin dengan NIM 2309982. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel sejarah fisika yang membahas tentang sejarah perkembangan hukum Pascal. Hukum Pascal merupakan salah satu konsep dasar dalam fisika fluida yang hingga saat ini masih sangat relevan dan banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam sistem hidrolik. Untuk memahami konsep ini secara utuh, kita tidak hanya perlu mengetahui rumusnya, tetapi juga kita perlu memahami bagaimana hukum ini lahir, siapa tokoh di baliknya, dan juga bagaimana perkembangan dari masa ke masa. Oleh karena itu, mari kita mulai pembahasan ini dari latar belakangnya terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai alat-alat yang bekerja dengan prinsip tekanan fluida seperti rem kendaraan, dongkrak hidrolik, hingga alat berat. Semua alat tersebut bekerja berdasarkan hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Blaise Pascal pada abad ke-17 melalui berbagai eksperimen sederhana namun berdampak besar terhadap perkembangan teknologi. Untuk memahami bagaimana hukum ini terbentuk dan berkembang, maka diperlukan kajian sejarah yang sistematis. Oleh karena itu, artikel ini disusun dengan metode tertentu yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Oke, jadi artikel ini disusun menggunakan metode studi literatur. Metode ini dipilih karena pembahasan yang dilakukan bersifat historis dan juga konseptual. Sumber data diperoleh dari berbagai referensi seperti buku fisika, jurnal ilmiah, dan artikel sejarah sains. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menelusuri pemikiran Blaise Pascal, proses penemuan hukum Pascal, serta penerapannya dari masa ke masa. Setelah mengetahui metode penulisannya, selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat dengan tokoh utama di balik hukum Pascal ini, yaitu Blaise Pascal. Blaise Pascal lahir pada tanggal 19 Agustus tahun 1623 di Clermont-Ferrand, Prancis. Ia berasal dari keluarga terpelajar dengan ayahnya Étienne Pascal yang merupakan seorang hakim dan juga ahli matematika. Sejak kecil, Pascal menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Lingkungan keluarganya yang dekat dengan dunia intelektual sangat mempengaruhi perkembangan pemikirannya. Meskipun hidup di masa dengan keterbatasan teknologi, rasa ingin tahu Pascal terhadap alam dan fenomena sangat besar. Nah, untuk itu, untuk memahami bagaimana pemikiran Pascal berkembang, kita perlu melihat bagaimana latar belakang pendidikannya. Jadi, pendidikan Blaise Pascal tidak ditempuh melalui sekolah formal seperti kebanyakan anak pada masanya. Ia lebih banyak belajar secara mandiri di bawah bimbingan ayahnya. Awalnya, Pascal bahkan dilarang mempelajari matematika terlalu dini. Namun, hal tersebut justru membuat rasa penasarannya semakin besar. Maka dari itu, pada usia 12 tahun, Pascal mampu menemukan konsep dasar geometri secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir logis dan analitis Pascal berkembang sejak usia sangat muda. Kemampuan inilah yang kemudian mengantarkannya menghasilkan berbagai karya besar dalam bidang matematika dan juga fisika. Blaise Pascal memberikan kontribusi yang sangat besar dalam berbagai bidang ilmu. Dalam matematika, ia dikenal melalui teorema Pascal dan pengembangan teori peluang. Ia juga menciptakan Pascal Line, yaitu salah satu mesin hitung mekanis pertama di dunia. Namun, dalam bidang fisika, khususnya fisika fluida, kontribusinya yang paling terkenal adalah hukum Pascal. Penemuan ini lahir dari eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pascal untuk memahami sifat tekanan dalam fluida. Nah, untuk itu, untuk memahami hukum ini lebih lanjut, kita perlu melihat bagaimana awal perkembangan konsep hukum Pascal itu sendiri.
Jadi pada abad ke-17, pemahaman tentang fluida masih sangat terbatas. Pascal melakukan berbagai eksperimen sederhana untuk mempelajari bagaimana tekanan bekerja dalam zat cair. Nah, dari eksperimen tersebut, Pascal menemukan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup tidak hanya bekerja pada satu titik, tetapi diteruskan ke seluruh bagian fluida secara merata. Nah, penemuan ini menjadi dasar lahirnya hukum Pascal dan membuka jalan bagi perkembangan teknologi berbasis tekanan fluida. Seiring waktu, prinsip ini mulai diterapkan secara lebih luas dan berkembang menjadi sistem teknologi yang semakin kompleks. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan teknologi hidrolik, yaitu pada abad ke-18 sampai abad ke-20. Nah, setelah hukum Pascal dipahami secara ilmiah, prinsip ini mulai diterapkan dalam berbagai teknologi khususnya sistem hidrolik. Pada abad ke-18 hingga ke-20, sistem hidrolik digunakan dalam pompa air, mesin industri, alat angkat, dan berbagai peralatan mekanik lainnya. Keunggulan utama sistem hidrolik ini adalah kemampuannya memperbesar gaya dengan memanfaatkan perbedaan luas penampang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa konsep fisika yang sederhana dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap kemajuan industri. Nah, prinsip tersebut terus berkembang hingga memasuki era modern. Nah, memasuki abad ke-21, hukum Pascal tetap relevan dan bahkan semakin berkembang. Sistem hidrolik kini dipadukan dengan teknologi digital dan sistem kontrol otomatis. Prinsip ini digunakan dalam robotika presisi, alat medis, sistem manufaktur, hingga teknologi otomotif modern. Hal ini membuktikan bahwasannya penemuan Blaise Pascal tidak hanya penting secara historis, tetapi juga memiliki peran besar dalam perkembangan teknologi masa kini. Untuk memahami dasar kerjanya secara ilmiah, mari kita lihat bunyi dan rumus hukum dari Pascal itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke bunyi dan juga rumus hukum Pascal. Jadi, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah dan tegak lurus pada bidang tekanannya. Secara matematis, hukum ini dirumuskan melalui perbandingan antara gaya dan luas penampang. Nah, rumus inilah yang menjadi dasar kerja berbagai sistem hidrolik, di mana gaya yang kecil dapat menghasilkan gaya yang jauh lebih besar. Untuk membuktikan kebenaran hukum ini, Pascal juga melakukan eksperimen yang sangat terkenal, yaitu Pascal's Barrel. Pascal Barrel merupakan eksperimen yang menunjukkan bahwa tekanan fluida bergantung pada tinggi kolom fluida, bukan pada volumenya. Dalam eksperimen ini, Pascal menunjukkan bahwa sejumlah kecil air yang ditambahkan pada pipa tinggi dapat menghasilkan tekanan besar hingga memecahkan tong. Nah, percobaan ini memberikan bukti kuat terhadap prinsip tekanan fluida dan memperkuat konsep dari hukum Pascal. Dari eksperimen ini, prinsip hukum Pascal kemudian diterapkan secara nyata dalam berbagai sistem hidrolik. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi hidrolik. Jadi, sistem hidrolik bekerja berdasarkan prinsip hukum Pascal dengan menggunakan fluida tak termampatkan. Dengan perbedaan luas penampang, gaya kecil yang diberikan dapat menghasilkan gaya yang jauh lebih besar. Aplikasi sistem ini dapat ditemukan pada rem kendaraan, dongkrak hidrolik, lift, hingga alat berat. Meskipun sangat bermanfaat, sistem ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Sistem hidrolik tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Adanya kebocoran fluida, gelembung udara, gesekan, serta perubahan suhu dapat mempengaruhi kinerja sistem. Oleh karena itu, perawatan dan perancangan sistem hidrolik yang baik sangat diperlukan agar prinsip hukum Pascal dapat bekerja secara optimal. Dari seluruh pembahasan tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting, yaitu sebagai kesimpulan, jadi hukum Pascal merupakan prinsip dasar dalam fisika fluida yang menyatakan bahwa tekanan dalam fluida tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Sejak ditemukan oleh Blaise Pascal pada abad ke-17, hukum ini telah berkembang dan menjadi dasar berbagai teknologi hidrolik yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep fisika dan juga sejarah perkembangannya sangat penting untuk melihat keterkaitan antara teori dan juga penerapan teknologi. Oke, jadi demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.